Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rizky Nurlailia dari PGSD Anur 2 Putri. Tugas ini untuk memenuhi mata kuliah sumber dan media pembelajaran. Dalam tugas ini, saya menggunakan media pembelajaran berupa audiovisual. Mengapa demikian? Karena menurut saya media audiovisual ini sangat cocok untuk pembelajaran yang saya terangkan, karena saya mengambil materi penerapan nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Kenapa menurut saya media audiovisual ini sangat cocok? Karena dalam penerapan nilai Pancasila pada kehidupan sehari-hari itu cukup diterangkan kepada anak-anak dalam setiap harinya, cukup diterangkan kemudian diingatkan setiap harinya. Jadi menurut saya memang cocok. Jadi diterangkan seperti ini, diberi slide supaya dia lebih semangat, kemudian diterangkan, dan itu sangat cocok dalam media pembelajaran untuk penerapan nilai-nilai Pancasila. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rizky Nurlailia dari PGSD Anur 2 Putri. Di sini saya akan menjelaskan tentang penerapan nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Langsung saja pada sila yang pertama, yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Contoh penerapannya adalah beribadah sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing dengan sepenuh hati. Kalau setiap manusia, setiap warga negara diberikan kebebasan untuk memilih agama, menganut agama apapun, maka mereka juga punya kewajiban untuk beribadah sesuai dengan kepercayaannya masing-masing, sesuai dengan kepercayaannya masing-masing dengan sepenuh hati. Yang kedua, berdoa setiap akan memulai sesuatu. Dalam setiap agama apapun, baik Islam, Kristen, Buddha, Hindu, atau yang lainnya, pasti mengajarkan dalam setiap akan melakukan sesuatu untuk berdoa. Jadi kalau kita berdoa, kita juga termasuk beribadah, kita juga termasuk menerapkan nilai Pancasila yang pertama. Sila yang kedua yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Contoh yang pertama, mengakui setiap orang itu sama tanpa membedakan ras, suku, bangsa, dan perbedaan yang lain. Maksudnya adalah kita sebagai manusia, baik kita beda agama, beda ras, beda suku, bangsa, tapi kita harus tetap menyadari bahwa kita itu sama, kita memiliki kedudukan yang sama. Contoh yang kedua adalah menolong sesama dengan ikhlas, yaitu ya seperti tadi, baik kita beda agama, beda apapun, kita kaya, kita miskin, kita pinter, kita apapun, kita harus menolong sesama dengan ikhlas. Nggak pandang dia kaya, aku ingin menolong, tidak. Jadi ditolong dengan ikhlas. Sila yang ketiga adalah persatuan Indonesia, yaitu contohnya mengembangkan rasa cinta pada tanah air, bangsa, dan negara. Seperti apa penerapannya? Seperti mengenalkan anak-anak pada budaya Indonesia, mengenalkan anak-anak pada budaya seperti tarian atau apapun yang sekiranya itu bisa mempersatukan Indonesia. Kan tarian ada banyak dari daerah ini, daerah itu. Dengan perbedaan itu, kita bisa mempersatukan Indonesia agar lebih maju. Contoh yang kedua adalah mendahulukan kepentingan bersama daripada kepentingan pribadi. Karena setiap manusia punya kepentingan yang berbeda, setiap manusia mempunyai pemikiran yang berbeda, tapi alangkah baiknya dalam setiap perbedaan itu kita tidak mementingkan ego kita sendiri, kita juga memikirkan orang lain. Maka kepentingan bersama itu lebih unggul daripada kepentingan pribadi. Sila yang keempat adalah kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Contohnya yang pertama adalah musyawarah untuk menyelesaikan setiap permasalahan. Jadi ada permasalahan apapun, ada pemilihan apapun, alangkah baiknya kalau kita selesaikan dengan musyawarah. Contoh yang kedua adalah tidak memaksakan pendapat pribadi atas pendapat orang lain. Seperti tadi, karena setiap manusia punya pendapat yang berbeda, maka kita juga tidak boleh memaksakan pendapat kita sendiri. Karena siapa tahu pendapat kita sendiri itu memang baik untuk kita, tapi belum tentu baik untuk orang lain. Jadi pendapat orang lain, kita harus menghargai pendapat orang lain, dan nanti bagaimana selesainya kita musyawarahkan, kita selesaikan dengan cara musyawarah itu tadi. Sila yang kelima yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Penerapannya seperti apa? Yang pertama seperti tidak menuntut hak tanpa melaksanakan kewajiban. Ya seperti tadi, kita harus mengetahui hak dan kewajiban kita. Kita tidak boleh, contohnya dalam bekerja saja ya, kita tidak boleh
meminta bayaran tanpa harus bekerja. Jadi kita harus melakukan kewajiban kita bekerja terlebih dahulu, kemudian kita mendapatkan hak berupa upah atau apapun. Jadi hak dan kewajiban itu harus seimbang agar terjadi keadilan sosial tersebut. Contoh yang kedua adalah tidak memilih-milih dalam menolong orang lain. Seperti tadi, kita harus saling menolong, baik kita beda agama, beda ras, beda suku bangsa, kita harus menolong dengan adil, menolong sesama. Siapapun itu, kita harus saling tolong menolong dengan ikhlas. Ya, itu tadi penjelasan dari penerapan nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Maka kurang lebihnya saya mohon maaf. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.